Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi merupakan bagian dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tentang hakim yang tidak jujur. Di mana dalam perumpamaan ini Yesus menyampaikan dan menjelaskan adanya seorang perempuan janda yang datang memohon pertolongan kepada hakim yang tidak jujur agar dapat dibela atau ditolong oleh karena perlakuan dari orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Tapi permohonannya ditolak oleh hakim itu, dan dia berpikir agar tidak berulang-ulang datang memohon, biarlah saya menolongnya. Nah, bagi Yesus, perbuatan dan perlakuan yang ditunjukkan oleh hakim yang tidak jujur itu tidak benar. Dan itu disampaikan oleh Yesus untuk memberikan pengajaran bagi orang-orang yang mengikutinya, agar dapat memahami bahwa memohon pertolongan agar hidupnya dilindungi oleh Tuhan, karena dia yakin dan percaya tentu tidak harus disampaikan berulang-ulang, agar Tuhan memberi pertolongan. Dan tidak ada dipertimbangkan oleh Tuhan kalau memang dengan benar dalam pengakuannya terhadap Tuhan Allah, yang pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan Tuhan tidak berpikir jika orang yang datang kepadanya memohon pertolongan dan perlindungan, bukan berarti supaya orang yang tidak ditolongnya menjadi murka, seperti dari pemikiran hakim yang tidak jujur itu. Karena kita manusia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan Tuhan pun tidak memahami bahwa manusia tidak akan dapat melakukan kehendaknya kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan bahwa Allah akan selalu bertindak untuk melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang datang memohon kepadanya, memohon pertolongan dan memohon perlindungan. Dan Tuhan tidak akan marah jika kita yang membutuhkan pertolongan kepadanya. Justru Tuhan siap untuk menjawab setiap orang yang datang kepadanya dengan memberikan apa yang diharapkan.
Jadi menyampaikan permohonan kepada Tuhan yang pasti akan dijawab oleh Tuhan. Jadi tidak seperti memohon kepada sesama, kalaupun berulang-ulang disampaikan, belum tentu ada diberikan pertolongan. Tetapi memohon kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hanya satu yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kebenaran dari iman yang dimiliki oleh setiap orang yang datang memohon kepadanya. Dan itulah kehendak Tuhan, agar Dia bersedia memberikan segala pengharapan yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu itulah yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita, karena kita selalu berpengharapan hanya melalui pertolongan dan perbuatan dari Tuhan kita. Dan kita akan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas perbuatan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami semua, hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu dan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya bahwa kami merasakan di dalam kehidupan kami selalu berpengharapan agar Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami dapat menunjukkan di dalam kehidupan kami melalui pengharapan kami, dan di dalam kehidupan kami melakukan aktivitas dan pekerjaan setiap hari, kami tetap memohon kekuatan kepadamu. Berikan apa yang kami harapkan ya Tuhan, sehingga melalui perbuatan itu kami merasakan sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami tetap menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan, supaya mereka juga dapat dan mampu melakukan pekerjaannya. Mereka merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang akan membuat mereka bersukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh majelis yang melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan menyertai dan melindungi supaya tetap dalam keadaan sehat, khususnya dalam melakukan tugas dan pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Dengan penuh sukacita dapat melakukan tugas pelayanannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu dan memohon perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan menunjukkan itu.
Bila doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan tetap menyertai, melindungi kita semua di pagi hari ini. Shalom.